Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mailan, NRP 13 2017 112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan motor listrik satu pas. Bagian-bagian dari motor satu pas yaitu motor apa sih yang kita identifikasikan? Motor listrik satu pas kipas angin. Nah, yang dimaksud dengan motor kipas angin ini yaitu motor yang ada di dalam kipas ini yaitu merupakan motor yang jenisnya start kapasitor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motor start kapasitor? Motor kapasitor ini mempunyai prinsip kerja dengan motor lain, yaitu jika ada lilitan utama yang diberikan sumber arus, maka akan terjadi medan magnet putar atau sering disebut flux magnet. Nah, yang ada dan sama besarnya. Apa sih keuntungan menggunakan motor kapasitor start ini? Yang pertama, mempunyai kapal yang lebih kuat. Terus yang kedua, faktor kerjanya itu lebih besar. Baiklah, di sini saya akan membongkar motor kipas satu pas untuk mengetahui komponen-komponen apa yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita buka dulu menggunakan obeng plus untuk mengetahui komponen-komponennya. Nah, di sini pertama kita ada rumah motor ya. Nah, rumah motor ini fungsinya sebagai dudukan kren. Nah, terus bagian yang kedua rotor. Rotor ini ya bagiannya. Nah, ini rotor. Rotor ini magnet yang terkena induksi, dia berputar karena adanya induksi dari kren. Nah, bagian yang ketiga yaitu rotor. Rotor ini ya. Panjang-panjang ini yang dinamakan as rotor. Fungsinya sebagai pegangan baling-baling. Nah, bagian yang keempat basing. Basing ini ya. Berarti terletak pada rumah kumparan yang berfungsi untuk bergerak biar gak terjadi gesekan atau bunyi antara as rotor, motor, dan basingnya. Nah, yang keenam ada kapasitor ya. Nah, kapasitor ini 1,5 mikrofarad. Fungsinya memberi tegangan pada kumparan dengan tenaga ini mesin akan berputar. Nah, yang keempat presemika. Presemika nih fungsinya sebagai kumparan kren ini. Nah, yang ketujuh steker. Nah, steker ini fungsinya untuk menghubungkan ke arus listrik ke sumber. Ini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang transformator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat elektronika, yaitu transformator atau sering disebut dengan trafo. Nah, trafo adalah sejenis alat listrik yang dapat merubah nilai tegangan AC dari besar menjadi kecil, maupun sebaliknya dari kecil menjadi besar. Hal ini masuk ke dalam dua jenis trafo, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up adalah trafo yang digunakan untuk membalik tegangan AC. Begitu sebaliknya, trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Secara prinsip kerjanya, trafo sama, yaitu menggunakan induksi elektromagnetik atau medan elektromagnetik. Karena trafo hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Jika arus bolak-balik atau AC mengatur pada kumparan arus koil, maka akan menghasilkan medan magnet. Itu disebut dengan elektromagnetik. Elektromagnetik yang bergerak terjadi dalam arus AC menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik yang dihasilkan juga terus bergerak bolak-balik secara aturan elektron yang membaliknya. Lalu jika magnet bergerak dekat dengan koil atau kumparan,
medan magnet yang dihasilkan medan tersebut membuat elektron bebas pada koil ikut bergerak. Karena elektron bergerak, maka menghasilkan listrik. Hal inilah yang disebut induksi elektromagnet, di mana di situ ada dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer dan sekunder memiliki jumlah lilitan yang berbeda. Inilah yang menentukan trafo step up dan trafo step down. Perbedaan tegangan sekunder dengan tegangan primer tergantung dari perbandingan jumlah kumparannya. Transformator step up, jumlah kumparan sekunder lebih banyak dari jumlah kumparan primer. Sedangkan pada transformator step down, jumlah kumparan sekunder lebih sedikit dari jumlah kumparan primer. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.